Katolik, tapi karena dasar fundamentalismenya. Lalu buku yang kedua, inilah yang akan kita bahas. Ralph Woodrow, dia menulis Babylon Mystery Religion. Agama misteri dari peninggalan Babylon, ya. Dan daftar isinya itu ada sampai 21 bab. Kalau Bapak Ibu mau lihat ini bisa di internet, itu diupload gratis, bisa baca, ya. Dan kemudian yang ketiga, saya tidak akan panjang lebar banyak buku bagian yang kedua ini karena inilah yang kita bahas. Yang ketiga adalah buku Kemenangan Akhir yang ditulis Ellen G. White. Buku ini ditulis anggota aliran Kristen tertentu hampir seabad lalu di Amerika Serikat. Namun baru diterjemahkan untuk jemaat di Indonesia untuk aliran mereka sekitar 20 tahun lalu. Jadi sangat lambat dan out of date. Isinya antara lain mengatakan bahwa gereja Katolik itu wakil iblis, penuh tipu daya dan kekejaman, dan sebagainya. Lalu yang keempat, buku Jalan Gereja dari terbitan Sri Pembinaan Dasar yang ditulis Watchman Nee. Isinya mengatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja di Tiatira yang dikecam sebagai agama kafir dalam kitab Wahyu 2 ayat 18-29. Jadi di luar sana, atau mungkin kita juga pernah mengalami, gereja Katolik itu sering dipukul sana, pukul sini, dan kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya yang diajarkan Katolik. Sebab mereka sering mengkritik, menuduh, bahkan mendakwa gereja Katolik bukan dengan dasar gereja Katolik, tetapi dengan dasar pemahaman mereka. Sehingga sering tidak nyambung. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seandainya belum lagi terjadi tuduhan semacam yang dilancarkan secara lisan kepada anak-anak Katolik yang kebetulan belajar di sekolah milik sekte tertentu. Maka tugas kita sebagai orang tua tidak langsung menyeruduk sekolahnya, tidak. Tapi memberi kekuatan kepada anak kita, pemahaman gereja yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke dalam buku Babylonia Mystery Religion. Ralph Woodrow, beliau menulis buku yang berjudul Agama Rahasia Babylon. Dia bermaksud menulis suatu ulasan tentang agama kuno, Babylon. Dan bagaimana agama kafir itu merasuk ke dalam gereja Kristen, yakni ke dalam gereja Katolik Roma. Banyak hal yang ditulisnya berdasarkan tulisan pengarang lain. Jadi dia bukan otentik. Dia kutip dari pengarang lain yang bernama Ahislop. Yang menurut Woodrow bersifat ilmiah. Artinya ditulis berdasarkan data Alkitab dan ulasan sejarah yang mendetail. Akan tetapi seperti kita lihat nanti, banyak hal yang dikemukakan tidak ilmiah dan sungguh keliru. Bagian pertama, Roma Katolik adalah agama rahasia Babylon. Seperti biasa, kami selalu menguraikan bagian pertama apa premis, pernyataan, kesimpulan yang dituduhkan dari pihak penuduh ke Katolik. Baru bagian kedua kita menjawab. Konteks dari tuduhan ini adalah kisah Nabi Nuh dari kitab Kejadian pasal 10. Agama Babylon berasal mula dari Nimrod, anak Kushi. Kitab Kejadian 10 ayat 8-9. Nimrod itulah pendiri kota kuno seperti Babel, Erech, dan Akkad. Kejadian 10 ayat 10. Ini bisa kita lihat patung dari Nimrod. Nimrod became a mighty tyrant in the face of Yehovah. Woodrow menulis berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tentang keterangan sejarah, legenda, dan mitologi Alexander Hislop, telah menulis secara terperinci bagaimana agama Babylon berkembang di sekitar tradisi-tradisi mengenai Nimrod, istrinya Semiramis, dan anaknya Tammuz.
Alexander Hislop adalah Menteri Gereja Bebas Skotlandia. Dia sering mengkritik gereja Katolik. Nah, jadi dari sini saja kita sudah tahu ya, Ralph Wodrow menulis buku yang ditulis oleh orang yang oposan terhadap gereja Katolik. Dan dia menjadikannya itu sebagai dasar tuduhannya. Seandainya Ralph Wodrow menulis tulisan dengan memakai dasar gereja Katolik sendiri, pasti akan lebih mudah bagi kita untuk saling berdialog dan lebih nyambung. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian dia melanjutkan. Ibu dari Tamus mungkin mendengar nubuat tentang Mesias yang akan lahir dari seorang perempuan. Karena kebenaran ini telah diketahui sejak dahulu kala. Kejadian 3 ayat 15. Ia menyatakan bahwa putranya dikandung secara gaib. Dan bahwa dialah keturunan yang dijanjikan sang penyelamat. Rupanya tipu daya ibu Tamus itulah telah lahir agama rahasia. Dari tipu daya ibu Tamus. Agama rahasia lahir yang bercirikan penyembahan seorang dewa beserta ibunya. Di sebelah kiri kita lihat ya seperti ini. Bagi mereka Maria itu adalah Semiramis dan Yesus Kristus adalah Nimrod. Dia akan menunjukkan gambarnya seperti gambar yang ditemukan menurut mereka dari budaya kuno Babilonia. Ini gambarnya. Seperti ini. Gambar itu menurut dia 3.000 tahun sebelum Yesus Kristus. Ya, itu aslinya. Lalu gereja Katolik mengkopinya. Nah, itu menurut si Wodrow. Lalu dalam kitab Kejadian juga dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 9 terjadi tragedi Menara Babel. Kita tahu sendiri ya bagaimana cerita Menara Babel sehingga tidak perlu diceritakan secara mendetail, tetapi intinya agama Babilonia itu menyebar kepada seluruh bangsa lain di seluruh dunia karena dari tempat inilah manusia diserakkan oleh Allah. Kejadian 11 ayat 9 di mana terjadi kisah Menara Babel. Agama Romawi dan Babilonia. Agama bangsa Romawi dipengaruhi oleh agama Babylon. Pada suatu waktu, agama Kristen juga lahir. Yakni pada waktu bangsa Romawi menjajah tanah suci. Agama Kristen itu agama murni. Namun tak lama kemudian, agama Kristen yang sejati pun mulai dirongrong, baik oleh orang Kristen sendiri, maupun oleh orang-orang Romawi. Mereka berusaha memasukkan unsur agama Babylon tadi itu ke dalam agama Kristen. Mula-mula orang Kristen menolak kesesatan semacam itu. Tapi terjadi penganiayaan yang hebat atas umat Kristen yang setia pada agama sejati. Bahkan banyak di antara mereka mati syahid. Namun segera terjadi perubahan besar. Salah satunya menurut Wodrow adalah obelisk ini. Obelisk adalah batu yang tinggi sekali, besar, ya, menjulang ada di halaman Vatikan, di Washington Monument, dan di City of London. Di halaman gereja Santo Petrus di Roma berdiri sebuah obelisk. Obelisk ini pernah berdiri di Mesir antara tahun 37 sampai 41. Catigula memindahkan obelisk batu tadi itu dari Heliopolis, Mesir, ke halaman Santo Petrus Vatikan. Heliopolis adalah nama Yunani untuk Bet Shemesh, yang merupakan pusat penyembahan matahari di Mesir. Dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa obelisk ini adalah image of Bet Shemesh, gambaran dari Bet Shemesh. Konstantin menjadikan Katolik agama negara. Ketika Konstantinus, Kaisar Romawi, menyatakan diri menjadi Kristen, maka dengan sendirinya seluruh rakyatnya ikut jadi Kristen. Penganiayaan terhadap orang Kristen otomatis dihentikan. Malahan para pemimpin gereja mendapat kuasa dan harta duniawi. Dan mulailah terjadi kompromi antara agama Kristen dan dunia
beserta penyembahan berhalanya. Jadi, Woodrow menuduh bahwa penyembahan-penyembahan yang ada saat ini sebagian besar dibawa oleh kebudayaan Roma, yang di mana rajanya Konstantin menjadikan agama Katolik sebagai agama negara. Maka Woodrow menyimpulkan dari itu semua. Berdasarkan fakta-fakta di atas, dibuktikan bahwa percampuran inilah yang menghasilkan suatu sistem yang pada masa sekarang dikenal sebagai gereja Katolik. Maka gereja Katolik mengkopi, menjiplak budaya dan religi dari agama kafir Babilonia. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dari uraiannya itu nampaknya sangat sistematis. Ditambah lagi dengan fakta-fakta yang ditunjukkannya, patung-patung yang kuno lah dan seterusnya. Menarik bukan? Nampaknya sejarah agama di atas begitu sederhana dan sangat meyakinkan. Sederhana sekali. Tapi pertanyaannya, dapatkah hal itu kita terima? Pasti tidak. Kenapa? Bagian yang kedua adalah jawaban kita. Pertama, Woodrow terlalu memaksa data kitab suci dan legenda dicampur aduk. Jika memang uraian Woodrow itu adalah ilmiah, bagaimana mungkin dia mencampurkan data Alkitab dengan data legenda? Legenda itu adalah cerita yang tidak historis, ya, cerita tidak historis. Contohnya legenda Maling Kundang, legenda Sangkuriang di Indonesia. Nah, data mitologi dan pendapat sementara ahli sejarah begitu saja digabungkan. Bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa Semiramis adalah istri Nimrod dalam kitab Kejadian tadi? Dari mana disimpulkan bahwa dari perkawinan mereka itu lahir dewa Tammuz? Bukankah Semiramis tak pernah disebut dalam Alkitab? Tidak disebut juga dalam Alkitab, kitab Kejadian khususnya ya, bahwa Semiramis itu ibu Tammuz atau istri Nimrod. Rupanya hal ini dia menentang prinsipnya sendiri. Yakni bahwa apa yang tidak dapat disimpulkan dari Alkitab adalah keliru. Kami telah mencari dari berbagai kamus Alkitab besar serta ensiklopedi umum, antara lain New Encyclopedia Britannica, ini ya salah satu yang menjadi narasumber yang cukup kredibel, tidak ditemukan teori bahwa Nimrod itu suami Semiramis. Bahkan nama Semiramis tidak ada disebut dalam buku Ensiklopedia Britannica. Akan tetapi melihat bahwa nama itu tidak mudah ditemukan di banyak kamus dan ensiklopedi besar, maka kita simpulkan bahwa hipotesa yang diikutkan Woodrow itu tidak lazim, tidak umum di kalangan para ahli. Poin kedua, 1B. Post hoc ergo propter hoc. Artinya sesudah ini jadi karena hal ini. Selain itu, bukankah sejarah mengenai agama kuno seperti agama Babel dan agama lain masih diselimuti kabut misteri yang cukup tebal? Belum ada patokan kepastian. Dengan kata lain, belum ada keseragaman pendapat di antara para ahli sejarah dan ahli perbandingan agama mengenai agama-agama kuno serta hubungan mereka satu sama lain. Boleh saja Ralph Woodrow dalam buku Agama Kuno Babylon mengutip pendapat satu atau dua ahli yang menyatakan semua agama berhala yang ada di muka bumi berasal dari agama Babylon. Tapi teori ini hanya satu hipotesa yang harus dibuktikan dan diperiksa kebenaran oleh para ahli. Karena banyak ahli punya teori dan narasumber masing-masing. Prinsip yang kami maksud dalam judul di atas kurang lebih berbunyi demikian.
bila ada satu hal terjadi lebih dulu di satu tempat, belum tentu hal itu menjadi sebab atas sumber atau hal lain yang mirip dengannya di tempat lain. Post hoc ergo propter hoc. Ini berarti bila B terjadi itu sesudah A. Belum tentu A adalah penyebab B. Contohnya gini, Bapak Ibu. Misalnya pemakaian api dalam upacara keagamaan di Babilonia ribuan tahun lalu, belum tentu jadi sebab atau sumber api pada agama lain yang lebih muda usianya. Misalnya di Italia atau tempat lain. Semacam ini jadi semakin jelas bila kita tidak bisa mengetahui mana yang lebih tua dari dua praktek agama yang mirip satu sama lain. Selain itu perlu kita ingat betapa sulit komunikasi antar bangsa pada zaman dulu. Bapak Ibu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu. Lebih dari 4.000 tahun lalu. Untuk pergi dari Medan ke Siantar saya nggak bisa 1-2 jam. Dulu ya. Masih belum ada jalan. Hutan-hutan lagi. Biasa berhari-hari. Babylon sendiri dapat dipengaruhi begitu saja oleh agama Babylon. Bagaimana ribuan tahun lain di pelbagai tempat di dunia yang begitu jauh yang lalu, bagaimana agama Babylon bisa mempengaruhi agama lainnya. Apalagi tempat-tempat dipisahkan oleh samudera raya, ya, padang gurun, sehingga sulit untuk dikatakan bahwa Babylon ini sudah menjadi pusat dunia pada saat itu. Tidak bisa, tidak. Karena kita tahu ya, di Meksiko itu ada ya suku Aztec itu ya. Belum lagi agama yang ada di India, belum lagi yang di China, banyak sekali. Lalu yang kedua, fakta berdasarkan asumsi. Wodrow sering menulis demikian. Ibu dari Tamus mungkin mendengar nubuat tentang Mesias. Mana dasarnya? Dia sendiri hanya dapat berkata dengan penuh keraguan mungkin. Bagaimana Wodrow dapat menyusun suatu sejarah berdasarkan dugaan belaka, berdasarkan asumsi. Begitu sederhanakah proses lahirnya agama Babylon? Bagaimana dia bisa mencampur adukan begitu saja data legenda, mitos dengan Alkitab? Teori perubahan radikal penghormatan berhala. Ada sesuatu yang rasanya mustahil dalam teori Wodrow. Bagaimana mungkin orang Kristen bersedia menderita, dianiaya, bahkan dibunuh sebagai martir karena mereka tak bersedia menyembah berhala. Begitu mudah berubah haluan hanya karena Kaisar Romawi menjadi Kristen dan memberi sebagian pemimpin Kristen harta dan kuasa. Tentu pertanyaan kita, di mana saat itu pemimpin Kristen lain? Paus, uskup, sekian banyak pemimpin lain. Serta umat Kristen biasanya memasukkan begitu saja unsur-unsur kafir. Bukankah saat itu mereka berani mati syahid demi kemurnian iman mereka? Kita lihat saja di Roma, itu ada amfiteatro, ya, di mana para martir dibunuh oleh gladiator. Saudara-saudari, teori yang disampaikan oleh Wodrow tentang peralihan yang begitu radikal dari gereja Kristen yang murni kepada penyembahan berhala sangat tidak bisa diterima secara logika. Tentang Tamus. Tentang Tamus sendiri perlu kita catat di sini bahwa ada pelbagai legenda. Tamus itu kadang dianggap sebagai anak dewa Enki atau Dewi Dutur. Sedang dalam legenda lain, Tamus itu putri Dewi Ninsun. Jadi bukan Semiramis. Kota tempat dia meraja pun bukan Babel. Tapi menurut suatu legenda, dia itu Raja Uruk. Jadi sejarah agama yang disusun Wodrow itu berdasarkan pada salah satu legenda saja. Kemudian tentang Nimrod. Wodrow memperlakukan dia sebagai seorang tokoh benar-benar pernah hidup. Dan memang itu mungkin saja. Tapi baik kita simak pada apa yang tertulis dalam buku New Encyclopedia Britannica di bawah kata Nimrod ini. Menurut buku New Britannica Encyclopedia, there is some consensus among biblical scholars that the mention of Nimrod in Genesis is a reference
not to an individual, but to an ancient people in Mesopotamia. Artinya, ada semacam kesepakatan di antara para ahli Alkitab bahwa Nimrod yang disebut dalam kitab Kejadian bukan nama seorang individu, tapi adalah suatu bangsa kuno di Mesopotamia. Sehingga dengan catatan ini, teori Woodrow dipatahkan. 2:5. Yesus Sang Gembala. Kalau Woodrow konsekuen, seharusnya dia menarik juga kemiripan antara Yesus dengan Tamus. Dan tidak hanya antara ibu Tamus atau Semiramis dan ibu Yesus. Mengapa ia tidak mengatakan ide Yesus sebagai gembala dalam perjanjian baru? Kitab Yohanes 10, surat pertama Rasul Petrus. Ini adalah pengaruh agama Babylon yang cukup menonjolkah perannya Tamus sebagai gembala? Gelar Tamus itu sifat atau gembala. Ataukah Woodrow tidak menerima ayat tentang Yesus sebagai gembala? Saudara-saudari yang terkasih, dengan melihat lebih dalam lagi teori Woodrow dengan kita mendasarkan pada ajaran kita, tampak bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh Woodrow untuk menyerang kita tidak kena sasarannya. Karena pendasaran yang dibawa oleh Woodrow bukan pendasaran dari iman kita. Pendasaran dari teori hipotesa yang belum mendapat kesepakatan, konsensus, dan selalu masih bisa diperdebatkan. Apalagi dia memakai fakta legenda ke dalam kitab suci. Paham fundamental kitab suci sama dengan buku sejarah. Hipotesa Woodrow menganut tafsiran fundamentalistis yang melihat Alkitab sebagai buku sejarah dalam arti modern. Karena itu dia mengatakan bahwa ibu dari Tamus sudah mengenal nubuat yang sudah lama ada mengenai kelahiran Mesias yang akan lahir dari seorang perempuan seperti tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jalan pikiran Woodrow tentu begini. Kisah tentang Nimrod, anak Kush, terdapat pada Kejadian 11 ayat 9. Sedang nubuat kedatangan Mesias tertulis beberapa bab sebelumnya, yakni Kejadian 3 ayat 15. Jadi, ibu dari Tamus adalah istri Nimrod. Tentunya sudah mengenal nubuat dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Sebab itu dikatakan juga bahwa Babel lah agama kafir Babilonia tersebar ke seluruh dunia. Karena dari Babel lah berserak umat manusia. Tafsiran-tafsiran Woodrow yang melihat kitab Kejadian sebagai kitab sejarah dalam arti modern akan menghadapi banyak masalah berat yang tidak terpecahkan. Contohnya, dalam Kejadian 4, Kain diusir Tuhan dan pergi merantau kemana-mana. Lalu, siapakah yang menjadi istrinya? Sehingga dia mempunyai keturunan. Bukankah dunia pada waktu itu hanya ada seorang wanita, yaitu Hawa saja. Ibunya sendiri yang nun jauh di sana. Tahu kan Kain? Karena dia membunuh Abel. Sementara dia adalah anak Adam dan Hawa, manusia pertama. Ini terjadi di Kejadian 4. Lalu dikatakan Habel itu pergi. Lalu pergi kemana? Karena yang menjadi perempuan hanya satu pada waktu itu, yaitu Hawa. Inilah sulit kalau menjadikan kitab suci itu sebagai buku sejarah. Kitab suci adalah buku iman. Argumen yang keenam. Wahyu Tuhan dimuat dalam Kejadian 1 ayat 11. Woodrow mengandaikan bahwa wahyu Tuhan dimuat dalam Kejadian 1 ayat 11, Kejadian 1 sampai 11, sudah dikenal segala bangsa sejak dulu kala. Ribuan tahun sebelum adanya umat Israel, bangsa terpilih. Bukankah dia menulis istri Nimrod yang hidup lama sebelum adanya bangsa Israel itu sudah mengetahui nubuat tentang kedatangan Mesias? Padahal kenyataannya lain sama sekali. 1. Iman kepercayaan yang terungkap dalam Kejadian bab 1 sampai 11
baru diberikan oleh Yahweh pada bangsa Israel sekitar 5 atau 6 abad sebelum Kristus lahir. Tentu beberapa abad setelah Nimrod, yang menurut kepercayaan Woodrow adalah suami Semiramis itu sudah meninggal. 2. Iman Israel bahwa Tuhanlah pencipta dunia, pencipta para bangsa seperti terungkap dalam Kejadian 1-11, baru muncul kemudian. Jadi meskipun Kejadian 1-11 itu letaknya pada awal Alkitab, sebenarnya merupakan hasil pewahyuan tahap yang lebih lanjut. Dengan kata lain, dari sudut sejarah terjadinya, wahyu Allah dalam Kejadian 1-11 lebih muda usianya dari wahyu Allah dalam kitab Keluaran atau kitab Nabi Yesaya yang letaknya dalam Alkitab agak di belakang. Hal ini diterima oleh hampir semua Alkitab, baik Protestan maupun Katolik. Jadi Bapak Ibu, menurut teori para ahli kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian ini ya ditulis ya lebih kurang 4.000 tahun ya sebelum terjadinya nubuat tentang kelahiran Yesus dari seorang perempuan yang dikisahkan dalam kitab Yesaya. Tetapi Woodrow seolah-olah membuat bahwa kitab Yesaya ini lebih kitab Kejadian ini lebih dulu Yesaya keluar, baru kitab Kejadian kemudian. Yang mau kami sampaikan di sini bahwa kitab Kejadian bab 11 itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi nubuat yang baru akan disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya. Bahwa akan lahir seorang perempuan dengan melahirkan seorang anak yang disebut Immanuel. Kesimpulan, tidak ada dasarnya mengatakan bahwa Semiramis ibu Tamus atau istri Nimrod, seandainya dia itu memang istri Nimrod, terkait dengan nubuat dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Penutup. Teori Woodrow maupun teori-teori lain yang dibahas dalam studi apologetika ini tidak bisa diterima dan secara iman Katolik tersanggahkan. Hendaknya kita selalu memahami sebuah tuduhan terhadap agama Katolik dengan tetap memakai fondasi iman, yaitu kitab suci, tradisi para bapak gereja, dan magisterium. Sehingga kita tidak begitu mudah diombang-ambingkan oleh suatu tuduhan yang nampaknya masuk akal. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat ini dari sudut dasar iman kita, maka kita tidak akan pernah bisa menerima tuduhan itu. Ada begitu banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada gereja Katolik. Tetapi lewat pelajaran pada malam hari ini, kami memberikan pendasaran kepada kita, mari kita lihat itu dari 3 fondasi iman kita dan menjawabnya dari situ. Bila tidak ada, kita temukan di situ jawabannya, teori mereka adalah suatu teori yang dipaksakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, lewat apologetika pada malam hari ini, saya mengambil satu contoh tentang agama Babilonia. Tetapi saya yakin, mungkin kita punya pengalaman begitu banyak gereja Katolik dituduh ini, tuduh itu. Anda tahu ya, ada keluar film yang dulu itu ya, itu tentang demon ya, lalu tentang enlightenment atau tentang apa itu pencerahan, kelompok pencerahan di dalam gereja Katolik. Ada begitu banyak teori-teori seperti itu yang dipakai untuk menggoncang gereja. Tetapi kita lihat sikap gereja bagaimana ya. Dan iman kepada gereja Katolik tak pernah tergoyahkan. Karena apa yang disampaikan itu bukanlah sesuatu hal yang fundamental, yang berdasarkan dari 3 tadi. Yaitu kitab suci, tradisi atau ajaran Bapak Gereja, dan magisterium.
Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian ya yang bisa kami sampaikan dalam sharing ini. Apa ini? Suara saya kecil. Halo, tes 1 2. Pak Henry bisa dengar suara saya? Bisa. Tadi Bisa, enggak, Romo. tadi memang kecil. Ya, Tadi bisa. kecil. Suara Tadi kecil atau tapi setidaknya bisa ya. Nanti pun saya akan bagikan PDF-nya kepada kita sehingga bisa dibaca atau ditonton ulang di rumah masing-masing. Ya. Bagusnya nggak usah pakai mic, Romo. Tadi lebih bagus suaranya. Saya sejak tadi pakai mic, Pak. suaranya cukup clear, Pastor. Iya, terpasang terus dari tadi. Mungkin connecting atau masalah apa ya? Bagus ya, ini lebih bagus, Romo. Itu. Udah Karena jelas kok. saya tidak mengubah apapun soalnya. Udah Jadi jelas. waktu saya lihat chat tadi, saya bingung, loh kecil. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin Bapak Ibu bingung kan, Romo ini kok tiba-tiba bicara agama Babylon atau gimana itu ya? Bisa dilihat itu nanti dari PDF atau dari yang saya tampilkan tadi tentang agama Babilonia, agama kuno Babilonia, ya, di mana pakaian paus, topi paus, gambar Bunda Maria, simbol-simbol gereja Katolik itu dimirip-miripkan lah dengan gereja Babilonia. Nah, seperti itu. Kalau tidak salah ini juga pernah dulu waktu saya masih SD ya, di komik. Dulu koran Kompas itu ada bagian komiknya kecil di bawah itu. Nah, di situ juga sering dibuat seperti itu contoh-contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi lebih lanjut tentang bahan tadi itu, saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih. Silakan, sekarang forum bebas. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ini dari siapa? Dorenstia, Romo. Oke, selamat malam. Jadi pengalaman ini waktu saya kuliah, Romo. Ya. Nah, di kuliah itu kebanyakan teman-teman agama mayoritas di Indonesia. Ya. Nah, akhirnya kita berdiskusi soal kalau Romo atau Om, Tante, teman-teman yang di forum ini pernah melihat atau mendengar film 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, itu memang menceritakan bagaimana seperti di titik sejarah-sejarah yang di Eropa itu menghadap ke Ka'bah. Nah, di film itu diceritakan di salah satu museum itu ada gambar Bunda Maria. Tapi di tulisan Bunda Maria itu, jika diartikan ke bahasa Indonesia, ada kata tiada Tuhan selain Allah, tapi tulisannya itu berdasarkan bahasa Arab Al-Quran mereka, Romo. Ya. Jadi waktu itu teman saya tanya ke saya, terus bagaimana, Rin? Intinya itu mengguncangkah iman saya atau tidak? Baiknya kira-kira begitu. Nah, ya. Terus akhirnya kita cerita, saya juga memberikan pendapat, ya kan tidak enak juga kan Romo, tidak tidak ingin tidak ingin menghakimi agama mereka juga, tapi saya tetap istilahnya itu membela iman saya gitu. Jadi saya bilang ya tidak, saya percaya aja dengan keyakinan yang udah saya yakini gitu kan. Terus akhirnya mereka ngebahas lagi perbedaan agama Katolik kita ke agama Kristen seperti pembelajaran minggu lalu.
Akhirnya saya cerita ke mereka, terus mereka tanya lagi, apakah ada kemiripan di antara agama Islam sama agama Katolik. Sebenarnya saya cerita ini juga ingin bertanya atau siapa ya, om, tante, atau saudara-saudara di sini yang ingin menanggapi nanti, silakan. Jadi waktu itu saya berkata, mereka seperti Abraham, di Alkitab kan kita mengenalnya Abraham, Sarah, Bunda Maria, segala macam. Sedangkan di agama Islamnya itu kan mereka lebih terkenalnya dengan Nabi. Abrahamnya itu sebagai Nabi Ibrahim dan segala macam. Akhirnya saya menjelaskannya ke situ, Romo. Ya. Jadi saya menjelaskan perbedaan antara agama Kristen sama agama Katolik seperti pembelajaran kita minggu lalu. Kita sebenarnya bukan menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati Bunda Maria. Terus seperti ini tanggapan saya waktu itu. Saya bertanggapan bahwa seperti kita Abraham, Yusuf, mereka kan menyebutnya nabi. Jadi saya menjelaskan ke mereka, saya juga kurang paham soal ini waktu itu kan. Jadi saya bilang, mungkin contohnya itu seperti itu, di kitanya Abraham, di merekanya Nabi Ibrahim. Kalau seandainya saya menjawab seperti itu, salah tidak, Romo? Baik, bagian yang pertama dulu ya, tentang yang 99 tadi. Saya juga terima kasih lah belajar juga di sini. Baru kali ini saya 99. Saya langsung buka ini loh tadi. Internet, saya cari di Google 99 yang kamu masuk. Tidak ada keluar satu pun itu. Yang ada di sini rumah makan 99 dekat teladan ini yang keluar jadinya. Biasanya kalau ada yang sifatnya itu lebih objektif, dia akan keluar ya. Ini contoh yang sangat ilmiah sekali di Google itu ya. Nah, 99. Untuk pertanyaan ini, situasi ini saya akan memberikan kepada Dorencia sebuah prinsip. Begini, kalau kita memakai kacamata hitam, kacamata Ray-Ban istilahnya, maka sinar matahari setajam apapun itu tidak akan menyilaukan. Semua akan hitam. Inilah yang disebut dengan perspektif. Ya, kalau orang sudah memiliki perspektif seperti tadi itu iman dia, maka segala sesuatu yang dia lihat itu selalu konteksnya dengan iman dia. Sehingga angka 99 itu ada iman dia. Nanti kamu bisa buat juga apa itu? Ikan itu adalah apa? Gambar Kristus bagi kita. Nanti kalau kamu paksa ngotot ikan dari Kristus jadi makanan kafir pula itu ikan. Seperti onde-onde sekarang udah apa itu ya? Jadi kafir katanya itu. Nah, saya mau mengatakan, oke, you punya perspektif demikian, silahkan. Tetapi saya juga punya perspektif sendiri. Contohnya, gereja Hagia Sophia di Turki itu benar. Itu adalah gereja Katolik, Ortodoks, gereja Timur. Dan sekarang karena penduduknya, penguasanya adalah Islam, mereka ubah menjadi masjid. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah bangunan Islam dan kemudian adalah strukturnya bangunannya ini menggambarkan ini dari perspektif mereka seperti yang dikatakan tadi tulisan itu menyebut tertentu. Tidak bisa. Karena gereja di Hagia Sophia di Turki sana tak pernah dibuat dalam perspektif agama lain kecuali agama Katolik. Jadi ini adalah masalah perspektif. Dan kalau sudah bicara perspektif, orang di luar sana yang kuat-kuat suaranya, kesannya itu yang benar. Padahal kebenaran tidak selalu dari yang suaranya keras. Seperti tabrakanlah kita di jalan raya, benar pun kita, tapi kalau orang lain suaranya lebih keras, kesannya kita yang jadi apa di situ, yang berbuat salah. Yang pertama perspektif. Lalu yang kedua, tentang agama apa yang dekat dengan Katolik ini. Di dalam WA grup BPK, saya pernah menyampaikan itu ya, tentang
dokumen Konsili Vatikan kedua yang judulnya Nostra Aetate. Di situ dikatakan bahwa ada 3 agama di muka bumi ini yang paling dekat dengan agama kita, bahkan disebut saudara kita, yaitu agama Yahudi, ya, kemudian agama ya Kristen, udah pasti ya, agama Islam. Agama Islam itu saudara kita paling dekat. Sehingga ketika dikatakan Abraham dengan Ibrahim, ya itu benar seperti yang kamu katakan dari perspektif kita, ya. Nah, kenapa? Karena kita memiliki konsep Allah yang sama, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal. Kita memiliki konsep yang sama. Agama Yahudi juga memiliki konsep Allah yang sama. Sehingga kita sangat dekat dengan mereka. Terlebih-lebih memiliki dasar dasar iman yang dari satu kitab yang dekat sekali, yaitu kitab suci Perjanjian Lama. Sehingga sebenarnya kalau kita mau berdialog dengan 3 agama ini lebih nyambung daripada yang lain-lain. Itu. Tetapi sayang ya, sampai saat ini masih dibutuhkan dinamika. Itulah Dorencia yang mau saya sampaikan, bahwa benar kita sangat dekat dengan mereka. Tetapi kalau terkait dengan yang 99 tadi, itu adalah masalah perspektif saja. Tetapi kamu harus memiliki prinsip iman yang tegas terkait dengan 3 dasar iman kita, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Yang saya katakan tadi Nostra Aetate, itulah magisterium tadi itu. Ya, dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate. Itu namanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Silahkan. Atau bagaimana, Dorencia? Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Romo, Pak Henry, silakan. sebenarnya Woodrow itu menjelek-jelekkan agama Katolik itu tujuannya apa? Karena dia itu adalah kelompok dari agama Kristen Evangelis. Kalau di sini mirip dengan saudara kita dari kelompok Mawar Sharon, ya, Bethany, ya, seperti itu. Tujuannya apa ya? Supaya dia memiliki umat yang banyak. Orang Katolik itu pindah dari gereja ini masuk ke sekte dia. Nah, kemudian ini juga masuk salah satunya. Sorry, ya, salah satunya. Semakin banyak dia punya umat, maka eksistensi dia semakin kuat. Ingat, ada perpuluhan. Gereja Katolik nggak ada perpuluhan. Nah, ini salah satunya, Pak Henry. Itu menurut versi kita, Ya. Kita duga bahwa tujuannya itu ya supaya bisa menarik umat kan. Ya. Tapi mungkin dia punya tujuan lain. Apakah ada tujuan lain? Apa memang dia betul-betul mau mengungkapkan sesuatu gitu loh? Ya, kalau tujuan pribadi dia, kita nggak tahu lah ya, karena kawan itu pun udah meninggal sekarang ini kan. Tetapi yang pasti saya menjawab apa yang terkait dengan gereja kita dan yang melindungi umat kita. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Salah satu makna yang bisa kita ambil daripada pengkritik-pengkritik dan penuduh-penuduh Katolik ini adalah memaksa kita dalam arti tertentu untuk belajar tentang iman kita yang lebih mendalam lagi. Itulah yang saya lihat hikmahnya ya dari ini semua. Karena orang motivasinya, bisa macam-macam, kita nggak bisa masuk situ. Tetapi untuk kita, apa yang bisa kita buat? Seperti inilah saya selama masa lockdown ini senang sekali karena saya banyak sekali belajar dari tentang apologetika. Bahkan saya harus telepon Monsinyur Pidiarto langsung untuk meminta izin dari dia. Karena bahan-bahan yang saya berikan untuk buku ini, semua ini dari buku Romo Pidiarto ini. Sehingga ketika nanti ada yang di-upload rekaman ini ke YouTube, kemana gitu, nggak perlu cemas lagi. Karena Romo Pidiarto juga katakan sebagai anggota karismatik adalah tujuan kita untuk ngajari umat kita tentang kebenaran ini. Pakai aja semua, katanya.
Ya, Bapak Getsemane Marbun, silakan Pak. Ya, terima kasih Romo dan saudara-saudara terkasih. Rasanya sih agak sedikit kita gentar ya Moya setelah mendengarkan tadi atau ulasan pendapat dari Wodro ini, ya sepertinya kita jadi gentar gitu. Tapi saya mau perjelas kembali melalui pertanyaan saya. Yang pertama, apakah Wodro ini pernah menjadi seorang penganut gereja Katolik atau mungkin pernah menjadi menjadi pejabat di sebuah atau di gereja Katolik seperti Martin Luther? Ya, saya dengar sejarahnya beliau itu adalah seorang mantan imam. Nah, takutnya Wodro ini mungkin ada rencananya membuka gereja baru. Dan apakah masih ada sekarang ini yang mengikuti mungkin ciri khas gereja yang disebutkan oleh Wodro tersebut, Romo? Terus yang berikut, waktu saya kuliah dulu di IKIP, itu sekitar tahun 1984, waktu itu IKIP masih di kampus lama Jalan Merbau. Ada seorang pastor sebagai guru agama Katolik. Waktu itu beliau ada mengatakan istilah eksegese. Saya tidak tahu menuliskannya, tapi selalu saya terngiang dengan istilah itu, eksegese. Di situ pastor tersebut mengatakan bahwa kisah Adam dan Hawa itu sebenarnya tidak pernah ada. Adam itu bukan sesungguhnya Adam, dan Hawa itu bukan sesungguhnya Adam. Lalu waktu itu saya bingung, loh, kenapa bisa seperti itu? Dan saya sampai sekarang, saya masih kurang-kurang, apa benar atau bagaimana yang dikatakan pastor dengan istilah eksegese ini? Nah, mana tahu juga yang seperti itu juga apa yang dijelaskan Wodro ini tadi. Mohon penjelasan mungkin dari Romo atau mungkin dari Bapak dan Ibu yang bisa memberikan penjelasan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Marbun. Bapak ini guru, jadi pertanyaannya udah langsung sistematis jadinya. Jawabnya juga jadi seperti tadi, gemetar jadinya ini. Nah, sejak buku Monsignor Pidiarto dan juga dari ini internet tentang Ralph Wodro, dia nggak pernah sama sekali masuk agama Katolik, ya. Tetapi dia itu adalah seorang evangelical, ya, penulis yang terkenal, selalu oposit, selalu tulisannya yang wah-wah. Tetapi ini yang tidak saya ungkapkan, ya. Pada akhirnya Wodro juga membuat sesuatu hal yang lebih dahsyat, di mana pada akhirnya dia menarik semua bukunya yang berjudul Babylonia Religion, Mystery Religion ini dari edaran. Kenapa? Karena Wodro sendiri tidak meyakini buku itu. Tetapi buku itu karena udah sempat di-upload, ya tetap aja beredar. Tapi Wodro sendiri sudah menarik sebenarnya buku itu. Nah, itu Pak. Jadi Wodro tidak yakin dengan apa yang dia tulis. Lalu kemudian eksegese. Di dalam pendidikan kami sebagai seorang pastor, ya, pada waktu kuliah S1 itu kita belajar kitab suci. Salah satu dari cabang kitab suci ini adalah eksegese. Eksegese ini adalah tafsiran kitab suci. Nah, dalam belajar tafsiran kitab suci ini, Pak, belajar kitab suci ini kita tidak hanya belajar dari orang Katolik saja. Kita belajar dari orang yang anti-Katolik. Bahkan kita juga belajar dari filsuf yang sama sekali ateis. Sehingga kita menafsirkan kitab suci itu tidak langsung, oh ini dari atas kita harus nggak boleh apa. Kita melihatnya ini secara lebih luas jadinya. Ya, bahwa spirit benar, Roh Kudus yang menjadi inspirator kitab suci itu benar.
Tetapi tidak benar kalau setiap ayat itu harus diterima lurus-lurus, tidak. Sehingga gereja Katolik tidak pernah mengatakan kitab suci itu adalah buku pengetahuan, buku sejarah. Tidak. Kitab suci adalah buku iman. Dari sinilah masuk saya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jangankan Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian pertama, berapa hari Tuhan mencipta dunia, Bapak Ibu? 7. Salah, 6 hari. Hari ke-7 ya. Iya. 6 hari kan? Pertanyaannya, kami juga belajar loh Pak dari ahli dari arkeologi ataupun dari geografi ya. 6 hari Tuhan mencipta dengan bersabda ini terjadi seperti itu saja. Ini harus dipahami secara iman. Ya. Kalau tidak, kita bisa jatuh seperti yang dialami oleh gereja ketika gereja dia menyangkal kebenaran dari Galileo Galilei, ya, di mana dikatakan bahwa bumi lah yang menjadi pusat dari peredaran seluruh benda planet-planet ini, padahal sebenarnya matahari. Nah, itu. Ketika kita terjadi itu, jadi gereja Katolik udah pernah salah, ya, dan juga dari sudut politik, di mana dulu bahwa untuk disahkannya seorang kaisar itu harus ada rekomendasi, ada restu dari paus. Akibatnya terjadi sesaropapisme, di mana kaisar-kaisar semua ini pasti diangkat demi kepentingan paus. Akibatnya paus masuk ke dalam politik praktis. Kita salah, maka kita putuskan tidak. Jadi inilah Pak, Gereja Katolik Konsili Vatikan kedua. Masuk ke pertanyaan Bapak tadi. Apakah Adam dan Hawa itu benar ditulis seperti itu? Hanya 2 dulu manusia di muka bumi ini. Kita harus melihat ini sebagai buku iman, Pak. Memang bukan Tuhan kepada si Adam nafas pertama. Tetapi tes 1, 2. Jelas. Oke ya. Oke. Tetapi yang dimaksud dengan hembusan ke Adam ini adalah nafas yang dihembuskan kepada semua makhluk di dunia ini. Jadi tidak bisa kita tafsirkan secara sistematis seperti biologis itu. Tuhan ambil tanah, dibuat gitu. Tidak bisa, ya. Tetapi yang mau kita tangkap di sini bahwa Tuhanlah penciptanya dunia ini. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara Tuhan sendiri. Kita tidak bisa menjadikan patokan ilmu geografi kitab suci ini. Tidak. Itulah makanya dikatakan diperlukan eksegese. Kita ambil dari ahli ini, ahli anatomi, ahli kitab suci, ahli bahasa khususnya. Karena bahasa kitab suci kita ini, seperti saya ambil contoh aja lah Pak, bahasa Inggris ya. Kita Indonesia hanya menulis dia, kan? Kalau bahasa Inggris jelas, she, perempuannya dia, he, perempuannya laki-laki. Anak, ya. Dalam bahasa Latin itu ada filia, ada filius. Nah, itu juga. Itu berbeda sama sekali. Sehingga dari masukan atau premis-premis atau hasil perdebatan para eksegese ini kita bisa mengambil titik terang satu. Jadi kita harus juga melihat siapa eksegese yang kita kutip ini. Kalau dia memiliki pendasaran teologi yang berbeda dengan Katolik, pasti arahnya dia bedakan arahnya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi kitab suci adalah buku iman. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang ciptaan pertama Adam dan Hawa itu harus kita lihat dalam pandangan iman, bukan dalam pandangan ilmu pengetahuan eksakta seperti kita sekarang ini. Tidak bisa, Pak. Terima kasih, Romo. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Marbun, terima kasih, Pak.
Ya, saya hanya Romo, selamat malam semuanya. Saya Brono Widiatmoko. Ya, Pak, selamat malam. saya hanya menambahkan bahwa apa yang Romo sampaikan, saya sependapat ya, karena waktu saya kuliah juga, ya banyak orang menanya kepada saya atau pada pelajaran agama di kampus kami dulu ada yang menanyakan tentang hubungan antara kitab suci, kebenaran kitab suci dengan teori Darwin. Nah itu penjelasan yang disampaikan oleh yang membawakan mata kuliah agama tempo hari persis dan mirip seperti yang Romo sampaikan, bahwa kitab suci itu adalah sumber iman. Ya, jadi tidak bisa dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, karena ada jurang pemisah antara iman dan ilmu pengetahuan. Itu yang saya tambahkan, Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Widi. Ya, jadi antara pengetahuan dengan iman, mungkin jurang yang dimaksud tadi itu ada benang merahnya ya. Contohnya, pengetahuan bisa menciptakan bom nuklir, oke? Tapi kalau pencipta bom nuklir ini tidak memiliki dasar iman seperti yang diajarkan kitab suci kasih, bom nuklir ini bisa menjadi apa? Senjata pembunuh massal yang paling dahsyat. Tetapi kalau penciptanya memiliki moral, etika seperti yang diajarkan kitab suci, nuklir bisa diciptakan sebagai tenaga listrik yang luar biasa. Nuklir bisa sebagai senjata, tetapi senjatanya ini lebih pada fungsi preventif. Bukan dengan pertama-tama nafsu untuk membumi hanguskan, mematikan semua orang. Itulah fungsinya. Pengetahuan dengan iman harus berjalan bergandengan tangan. Itu. Ya, terima kasih Romo. Ya, makasih Pak Widi. Mungkin ada yang lain, Pak Sukri bagaimana? Biasanya Pak Sukri ini lumayan ini bertanya. Ya, tadi saya dengar juga ya Romo cukup detail juga jelaskannya. Cuma banyak yang ini ya, terutama dari gereja tetangga kita, kawan-kawan saya lah, mereka itu sangat tidak mengakui tradisi-tradisi kita. Juga tidak mengakui adanya magisterium, itu hanya ciptaan manusia. Jadi prinsipnya mereka hanya kitab suci, di luar itu tidak ada kebenaran. Nah, saya juga kadang-kadang sulit menjelaskan pada mereka mengenai magisterium dan mengenai tradisi-tradisi kita, Pastor. Jadi bagaimana dari kita menjelaskan pada mereka mengenai magisterium kita maupun tradisi-tradisi suci kita, Pastor. Oke, baik Pak. Sekarang saya ambil contoh magisterium dulu ya, tradisi nanti supaya lebih mudah. Contohnya, kitab suci itu ditulis lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Karena ketika Yesus sedang melayani bersama para rasulnya, jangan Bapak anggap bahwa para rasul tulis. No, tidak ya. Jadi setelah Yesus wafat, ya barulah ini ditulis. Tulisan ini pun dikumpul-kumpul seperti itu, Pak. Ada banyak versi, maka disinilah eksegese itu bertindak dengan keahlian mereka. Seperti kita, Pak. Kita tahu kan mana tanda tangan kita, mana yang bukan tanda tangan kita. Kita tahu ini tulisan anakku atau bukan, karena bukan cuma cara gaya bahasanya, itu beda-beda. Nah, itu disatukan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah apa yang ditulis kitab suci kita, ya, itu belum menuliskan semua yang terjadi di muka bumi. Karena dalam kitab suci ini dikatakan juga bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci ini, kalau dimuat semua yang terjadi di kitab suci ini tidak akan pernah penuh. Itu ada di dalam kitab suci. Saya ambil contoh terkait dengan kitab suci, yaitu operasi cangkok
tubuh. Apakah sudah ada itu dibahas dalam kitab suci? Terkait dengan bayi tabung. Apakah itu sudah ada di dalam kitab suci? Terkait dengan perang kimia. Apakah itu sudah ada dalam kitab suci? Ada begitu banyak hal ya terkait dengan media sosial seperti ini. Bisa sekarang misa dengan internet. Apakah ada itu dalam kitab suci? Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, bagaimana kita melihat yang terjadi ini supaya kita tetap bercermin dari apa yang sudah disiratkan dalam kitab suci itu? Dibutuhkanlah penafsir kitab suci tadi itu yang disebut Bapak Marbun tadi, eksegese, ya. Tetapi kalau setiap orang menafsirkannya menurut cara dia, menurut pikiran dia, apalagi dia tidak memiliki wewenang, institusi, dan dasar pendidikan yang terjadi, itulah yang terjadi Pak saat ini. Di mana banyak sekali kaum orang yang pindah-pindah agama ini jadi hebat-hebat semua. S3 dari Vatikan lah, anak kardinal lah, apa itu semua. Di gereja Katolik mustahil saat ini terjadi seperti itu. Karena untuk menafsirkan apa yang terjadi pada saat ini, itu adalah tugas dan wewenangnya para magister. Pertanyaan kita, siapa magisterium itu? Di bawah pimpinan Bapak Paus sendiri. Paus membawahi para uskup. Dia akan mengadakan sinode atau dia bisa mengeluarkan surat gembala. Contohnya, Paus Yohanes Paulus II dulu mengeluarkan surat gembala tentang hidup terkait dengan bayi tabung, ya, terkait dengan pro-life, terkait dengan KB, ya, keluarga berencana. Itu dalam kitab suci. Bagaimana penjabarannya? Kalau setiap orang mengeluarkan sendiri pernyataannya, gereja bingung, ya, umat bingung. Sudah pun dibuat aturan jelas, belum tentu itu jelas bagi umat. Inilah Pak, makanya gereja Katolik ya menafsirkan ke masa depannya itu mereka memakai bantuan berdasarkan para magisterium tadi itu untuk ke depan ya. Sekarang saya berbicara tentang tradisi atau Bapak Gereja. Nah, di dalam kitab suci kita ini Pak, tidak semua kitab suci ini menulis pada masa-masa Kristus, ketika Kristus itu hidup di dunia ini. Contohnya, ketika Yesus Kristus pergi ke Mesir, dari Mesir itu ada sekian puluh tahun dia tidak tertulis di dalam kitab suci. Ya. Sehingga banyak dulu apokrip, ya, kitab yang dianggap kitab suci, padahal enggak. Bapak Ibu pernah menonton ya kitab film waktu masa kecil Yesus, di mana Yesus membentuk burung merpati dari lumpur, lalu kemudian dari lumpur itu hupla, jadi hidup burung merpati. Itu apokrip. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sering permasalahan pada saat ini terkait dengan iman, contohnya doa credo, doa aku percaya, ya. Kalau kita hanya mengambil referensi dari kitab suci saja, itu tidak cukup. Kita harus melihat bagaimana gereja awali menafsirkan kitab suci itu. Ya, contohnya gini, kita punya istilah Batak ini ada dalihan natolu, itu batu yang disusun 3 posisinya lalu supaya panci bisa diletakkan di situ. Pasti kita tanya, apakah gini, seperti ini susunnya? Pasti ditanya juga, bagaimana dulu mereka memasangnya? Fungsinya bagaimana? Prakteknya dulu, sekarang, dan kemudian. Itulah gereja Katolik memakai tulisan-tulisan para bapak gereja untuk melihat kebenaran iman pada saat ini yang dihayati sebelum terjadi kitab suci itu, atau ketika belum terjadi periode kisah itu terjadi. Pertanyaan kita kan sekarang ini, siapakah bapak gereja itu?
sehingga dia bisa menjadi patokan kebenaran iman masa lalu. Saya akan sebut namanya. Contohnya, Santo Agustinus. Berikutnya, Santo Thomas Aquino. Ini orang luar biasa. Agustinus juga orang luar biasa. Ya, itulah yang menjadi apa kita. Dan tulisan mereka ini banyak sekali, Pak. Ya, tulisan Santo Thomas Aquino banyak sekali. Tulisan Agustinus juga banyak, khususnya tentang Tritunggal, Allah Tritunggal. Luar biasa. Nah, kalau mereka bilang itu manusia, sekarang Bapak juga balik bertanya kepada mereka, apalah yang nggak melalui karya manusia yang kalian imani? Kalau dia bilang kitab suci itu juga ditulis oleh manusia, buatan manusia. Hanya inspirasinya dari Roh Kudus. Kita tidak pernah buat kitab suci, hupla jatuh, tuk dipeluk di tangan, ini kitab suci. Tidak ada dalam gereja kita iman seperti itu. Tidak ada. Nah, jadi Pak Sukri, yakinlah, setiap kali orang menyerang iman Bapak, sebenarnya itu adalah sebuah kode supaya kita memperdalam iman kita. Karena masalah apologetika bukan bertengkar, bukan kuat-kuatnya suara, tetapi semakin kita mengimani dengan yakin apa yang menjadi iman kita. Itulah, Pak. Terima kasih, Romo. Makasih, Cuma ada Pak satu Sukri. lagi pertanyaan, Romo. Silakan, Pak. Ya. Ini mereka kan selalu katakan hanya kitab suci. Sedangkan kita di Katolik, kita katakan Dei Verbum, hanya sabda Allah. Bagaimana kita membedakan kedua hal ini? Karena saya kadang-kadang agak ragu. Hanya sabda Allah. Yang kita tekankan di sini Dei Verbum, kan? Mereka hanya kitab suci. Ya, jadi ini Pak, yang Bapak tanya sebenarnya 3 yang dalam gereja Lutheran, yaitu sola fides, ya, sola scriptura, dan sola gratia. Nah, itu. Ini hanya gratia hanya karena rahmat. Sola fides hanya karena apa? Iman. Dan sola scriptura hanya dengan kitab suci. Nah, itu. Jadi kalau gereja Katolik ya menyebut kitab sucinya itu ya kitab suci itu adalah sabda Allah karena diinspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau mereka menyebut dengan istilah mereka itu silakanlah ya, itu bahasa mereka, tetapi bahasa kita adalah ini. Sama seperti pengalaman Dorencia tadi itu. Kawan sana melihat angka 99, melihat seperti angka tuannya, baguslah ya. Berarti dia semakin baik melihat angka 99, oh dia harus semakin diingatkan ajaran imannya sehingga dia menjadi pribadi yang amal soleh. Ya. Kalau kita melihat angka 99 juga, oh ini juga adalah bagian dari karya Tuhan. Angka 99 itu mau 100. Artinya apa? Kita harus siap-siap. Besok 100 artinya sudah genap. Maka sebelum genap aku harus bertobat. Ah gitu. Ini kembali lagi ini masalah persepsi, Pak. Tapi benar Bapak bilang, kitab suci adalah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Pak Sukri. Ya, terima kasih Romo ya. Ya. Yang lain, apabila ada lagi, silakan. Ya, mungkin saya sharing aja sedikit. Silakan, Bu Feni. Pada teman-teman. Menurut saya begini, kalau kita bicara tentang iman kita kepada orang lain yang tidak mengerti, itu gak ada guna. Ya, seperti mereka katakan, misalkanlah contohnya, saya dengan Antoni. Yang mengenal saya, Antoni itu saya, karena saya yang dekat dengan dia. Dan saya yang bergaul dengan dia. Tapi orang lain yang hanya melihat secara sepintas, melihatnya dari luar. Jadi kalau kita mau menceritakan tentang ini, ya cuma kita lebih tahu. Jadi kalau kita untuk bertekak, nggak usah. Tetapi kita harus mengerti kalau orang ngomong seperti itu, ya mungkin kalau saya sering sekali berhadapan dengan teman-teman yang seperti itu, saya nggak menanggapi, saya cuma katakan, imanmu seperti itu, ini imanku. Ya selesai. Lakukannya yang seperti kamu mau, itu urusan kamu. Tapi jangan menghakimi imanku. Itu aja menurut saya kan. Jadi karena
kalau kita mendengarkan itu jadi kita pusing kepala. Jadi lebih baik kita katakan kalau mereka mengatakan, ya Bunda Maria kan cuma dipinjam rahimnya atau segala macam. Capek kita menjelaskan. Apa ada cerita dipinjam rahim? Nah, jadi kalau itu ya cukup kita katakan bahwa ya kamu baca kitab suci, saya juga baca kitab suci, persepsi saya beda dengan persepsi kamu, itu terserah urusan kamu. Tapi kalau saya, iman saya adalah ini. Gitu. Itu sedikit aja dari saya. Terima kasih. Baik, kalau seperti Ibu Feni ini semua umat Katolik udah teduh kali kita di dunia ini sudah pasti ini. Baik, ada lagi yang lain silakan. Ada? Romo. Tanya Ya. Romo satu lagi dari Sukri. Silakan Pak. Kok malah jadi apa ini? Internetnya putus itu. Internetnya. Oh, putus tuh. Oh iya ya, hilang ini Pak. Iya, putus. Halo. Silakan Pak Sukri. Ya, mereka gini sampaikan kepada saya katanya. Klinik Katolik ini kok nggak alkitabiah. Kalau macam kami katanya, semua itu berdasarkan huruf per huruf yang ada di kitab suci. Kita lakukan sesuai dengan kitab suci. Kalau klinik Katolik itu sama sekali, apalagi ya kadang mereka melihat misa kita itu seolah-olah nggak alkitabiah. Saya kadang-kadang kan menjelaskan pada mereka agak sulit juga. Apa yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa kita itu misa kita itu adalah betul-betul alkitabiah. Ya. Jadi Bapak harus tanya balik ya. Nggak kebalik toh. Karena yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi itu adalah 100% yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia mengadakan perjamuan terakhir bersama umatnya. Sehingga dikatakan oleh Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku ketika doa syukur agung. Di mana dalam gereja Kristen tidak ada sama sekali itu. Makanya saya bilang, nggak kebalik. Sehingga gereja Katolik, ya, ini ada efek negatifnya loh Pak ya. Gereja Katolik ketika merayakan misa itu yang paling utama adalah sakramen Ekaristinya. Sehingga menjadi lemah di bagian apa Pak? Khotbah. Kenapa? Karena puncak perayaan Ekaristi itu adalah doa syukur agung. Maka pastornya ngah khotbahnya, tapi ketika umat sudah merayakan perayaan Ekaristi, menerima tubuh Kristus, itulah puncaknya. Maka di sini dibutuhkan kedewasaan iman, ya para gembala, ya. Memang Ekaristi itu adalah puncak karena itu 100% sangat alkitabiah sekali. Di mana gereja lain justru ngikut-ngikut kita loh Pak. Mereka itu ketika perjamuan terakhir itu nggak tiap minggu mereka rayakan. Bahkan ada gereja Betani khususnya ya. Tahu, mereka panggil pendetanya sekarang pastor loh Pak. Pakaiannya juga udah mirip-mirip kita. Komuninya tahu Bapak dijual gereja mereka itu. Di toko saya dulu, di Karsa Murni dengan anggurnya. Ya, itu dijual di toko kita. Mereka ikut-ikut kita malahan. Jadi ketika mereka kayak gitu, Bapak senyum aja dalam hati. Proyeksi. Ya, itu namanya proyeksi. Nah, jadi itulah penjelasan saya buat Bapak Sukri. Dengan orang mengatakan tidak alkitabiah, kita semakin kagum dan bangga akan kekayaan gereja Katolik. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci itu kita lakukan utuh-utuh. Ya, sama seperti ketika Yesus mengatakan, ya Tuhan saya tidak pantas kalau Tuhan tidak datang padaku, tapi bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Ini kita katakan ketika apa? Mau menerima komuni. Itu 100% sangat alkitabiah.
Perayaan Ekaristi itu sungguh sangat Alkitabiah. Bapak bandingkanlah dengan perayaan ibadat mereka. Lebih banyak mereka menafsirkan kitab sucinya itu, khotbahnya itu. Apakah itu kata per kata dari mereka? Wah, ini mirip dengan yang dibilang Ibu Feni tadi itu. Orang lain lebih tahu isi rumah awak daripada awak sendiri. Padahal itu sekedar proyeksi tok. Cemburunya mereka sebenarnya. Romo, boleh saya tambahkan sedikit, Romo? Waduh, iya ya Bu. Mungkin Pak Sukri baca buku Scott Hahn. Ya, bagaimana dia seorang pendeta yang kemudian pindah ke gereja Katolik karena dia melihat bahwa di gereja Katolik benar-benar itu adalah semua Alkitabiah. Seperti kata-kata Tuhan sertamu. Itu adalah kata-kata dari kitab suci. Doa kita Salam Maria itu dari kitab suci. Jadi coba baca buku Scott Hahn, saya itu bukunya, bagaimana yang menyebabkan dia pindah itu Roma rumahku ya. Terus kemudian banyak buku-buku Scott Hahn, kalau kita bisa baca, di situ banyak sekali dikupas bagaimana perbandingan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan dan bagaimana menyebabkan dia seorang pendeta yang luar biasa yang akhirnya menjadi pindah ke gereja Katolik dan mengatakan bahwa gereja Katoliklah rumahnya. Ya, jadi kalau saya pikir lebih baik dibaca aja masing-masing, dan kalau misalkan mereka mengatakan tuh suruh mereka aja beli buku Roma Rumahku. Jadi dulu saya sering ajak kalau orang-orang Protestan gitu yang suka protes ke saya dulu sering beli buku Roma Rumahku. Saya punya beberapa dan saya kasih pinjam mereka. Kamu baca. Nanti kalau udah siap baca baru kembalikan saya. Nah, kamu lihat baru kamu apalagi kita membahas lagi, saya bilang. Jadi nah, itu mereka nggak ada lagi pernah. Terima kasih. Supaya kebetulan saya juga tidak punya apa yang ini Pak, judul bukunya ini. Rome Sweet Home. Ya, bisa dibuka di Google, baca di situ juga bisa ya. Rome Sweet Home. Gambarnya ini banyak sekali tulisan Scott Hahn itu. Jadi Bu Feni ini sangat ilmiah ini, cocok jadi dosen ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang lain? Ada satu lagi, Romo. Ibu Imelda. Iya. Malam, Romo. Selamat malam, Bu. Biasanya secara umum, kalau kita membedakan suatu agama itu dari cara berdoanya. Jadi seperti tradisi kita Katolik kan membuat tanda salib nih, Mo. Itu boleh nggak dijelaskan kapan kira-kira membuat tradisi tanda salib itu? Karena yang kita lihat di film-film, kalau film Yesus tuh sepertinya nggak pernah membuat tanda salib gitu, Romo. Gimana penjelasan dari Romo? Terima kasih. Baik, ini nampaknya lebih ke dalam tataran sejarah ya. Kapan ya? Kalau jawaban saya secara iman, kapan tanda salib itu kita pakai sebagai tanda gereja kita adalah ketika Yesus mengubah salib yang adalah tanda kebodohan justru diubah menjadi apa? Tanda keselamatan. Salib yang dulu batu sandungan kini menjadi apa? Kemenangan. Nah itu. Nah kemudian kalau kita lihat itu dalam sejarahnya itu mulai kapan dibuat tanda salib yang gini ya? Karena beda dengan agama yang apa? Ya, yang timur itu dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kalau mereka aminnya itu di sebelah kiri. Ya, tapi toh tetap sama seperti ini. Ya, itu kalau dari sejarahnya itu saya belum bisa, tapi nanti akan saya jawab ya. Tetapi kalau secara imannya adalah ketika Yesus wafat di kayu salib, di mana dia mengubah salib menjadi tanda kemenangan. Tetapi kapan praktiknya itu orang Katolik wajib buat begini, saya akan cari Bu di dalam katekismus gereja Katolik. Tapi siapa tahu mungkin ada yang lain. Bapak Ibu tahu sejarahnya tanggal berapa, kapan pastinya, silakan.
Ada? Emang Ibu Imelda ini sekali ngomong dia langsung ngeri nih pertanyaannya ini. Jadi membuat Kalau tugas Romo. baru ya. Itulah anggotanya Karena Pak Marbun ini. sering begini Romo kan yang Protestan itu suka ngomongnya gitu. Kenapa kalian berbeda gitu dengan kami? Cara berdoanya membuat ya itulah perbedaan kan. Saya bilang begitu Romo. Iya, Jelasnya itu tanda kemenangan bagi kami. Iya, itu. Tanda salib itu begitu. Iya. Baik, saya akan nanti cari ya. Pastinya saya harus buka buku sejarah gereja ya. Karena ini menyangkut kapan dan kemudian kapan itu bukan hanya tanggal, pasti ada yang membicarakannya itu sehingga terjadilah seperti itu. Karena sejarah itu bukan hanya menyangkut tahun saja, tapi latar belakangnya apa. Mungkin Pak Henry tahu kira-kira kapan Pak? Romo? Nggak tahu. Sama gitu. Silakan. Saya mau nanya. Siapa yang ibu-ibu bertanya siapa tadi ini? Dorencia, Romo. Oh, Dorencia dulu ya, silakan. Saya cuma mau menambahkan dari perkataan Bu Feni. Tadi dia bercerita soal buku Scott Hahn tentang Home Sweet Home. Ya. Ini menyambung dengan pertanyaan Ibu Imelda. Kebetulan waktu itu saya beli buku Scott Hahn yang berjudul 40 Kebiasaan Katolik dan Akar Biblisnya. Nah, yang tulis ini Scott Hahn juga. Di sini Scott Hahn itu bercerita tentang tanda salib, semua kebiasaan kita. Dari doa novena kita, doa litani kita. Jadi, kalau seandainya mungkin saudara-saudara di sini mau lebih paham, boleh dibaca bukunya. Signs of Life, tanda-tanda kehidupan. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih sharingnya ya. Bu Imelda, di sini sudah saya dapat ya, tanda salib itu pertama kali dibuat itu ya berdasarkan para bapak gereja. Kita menjawabnya berdasarkan tradisi gereja yaitu Tertullianus pada abad kedua mengajarkan dalam dekor mil II. Dalam perjalanan kita pergerakan pada saat kita masuk keluar kota, saat berbaring atau duduk, apapun pekerjaan kita lakukan dengan menandai dahi kita dengan tanda salib. Kemudian abad ke-3, Santo Cyrillus dari Yerusalem. Dalam bukunya Katekese, bab 13, halaman 36 mengajarkan, kita tidak merasa malu menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib jadi materai kita dengan jari-jari di atas dahi, atas makanan dan minuman, dan seterusnya. Jadi di awal-awal abad kedua itulah terbentuk tanda salib. Tetapi secara struktur seperti saat ini itu dalam perjalanan sejarah gereja. Tetapi yang mulai disampaikan ini adalah ketika abad kedua. Tertullianus yang diteruskan Cyrillus. Ya itulah Bu yang bisa kita lihat. Ibu juga bisa lihat di apa ini. Ambil dari katolisitas.org. Di situ dijelaskan semuanya. Terima kasih Romo. Romo, mau naik sedikit bisa Romo? Silakan. Ini siapa yang bertanya nih? Raymond, Romo, ini ada sedikit waktu kami pernah makan BPK gitu Romo. Jadi tiba-tiba teman saya bilang, itu kalian kok boleh makan darah? Kalian kan Kristen katanya gitu loh. Dia malah kan tunjukkan di ayat Alkitabnya itu bahwa darah itu memang nggak bisa dimakan gitu Romo. Ya. Itu pertanyaan saya Romo. Oke. Jadi ketika dalam kitab suci dikatakan dalam Injil Matius 15:1-20, Yesus memberikan ajaran bahwa yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam mulut,
tapi yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang menajiskan orang adalah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ya. Artinya apa? Lewat pernyataan Yesus ini, bukan mengatakan orang Katolik itu congok, apapun dimakani. No, justru dengan argumentasi ini, orang Katolik itu harus menjadi bijaksana. Tidak semua dimakan, karena tadi itu, yang jahat itu pikiran jahat. Nah, kalau pikiran jahat itu orang yang congok, greedy, ya itu adalah buah-buah dari pikiran jahat. Lalu kalau mau itu ada juga dalam salah satu Injil Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Bisa dibuka kitab sucinya? Markus 7 ayat 19. Di situ dinyatakan secara eksplisit. Bisa dibaca, Re? Markus 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Lalu ini lagi lebih eksplisit dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 8, Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk dalam mulutku." Meskipun ayat tersebut mengisahkan tentang perlambangan perintah Tuhan pada Petrus memberikan Injil pada orang kafir bukan Yahudi, tapi di sisi Petrus selama itu tetap menjaga tidak makan apa yang menjadi larangan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi di depan dia diturunkan semua hewan-hewan yang dilarang dalam Perjanjian Lama itu. Ya, misalnya ikan yang tidak bersisik, ikan lele. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, pergi ke Sungai Yordan, itu ikan lelenya besar sekali. Tidak ada yang makan karena bagi orang Yahudi itu haram. Ya, kalau kita datang ke sana cepat habis itu ikannya, besar sekali, tidak ada yang ambil itu. Nah, ditunjukkan dalam penampakan itu, ya, dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa itu semua bisa dimakan katanya. Karena yang menjadi peraturan Tuhan bukan lagi tes 1 2. Nah, tidak bisa dengar ini? Romo. Yang menjadi sekarang halal atau tidak halalnya itu bukan pertama-tama yang lahiriah, tetapi yang dari dalam ini. Kalau orang dari dalamnya dia sudah bisa mengkontrol, maka apa yang dari luar ini itu secara otomatis akan bisa dikendalikan. Ketika yang dalam ini tidak dikendalikan, yang di luar ini nampaknya bisa dikendalikan, tapi sering itu hanya sandiwara belaka saja. Nah, itu demikian juga sehingga kita lihat ya, roh yang nampak dalam puasa gereja Katolik kan seperti itu ya, kembali dulu. Dan orang selalu mempertanyakan, nggak jelas, kalau ini kan jelas pagi boleh makan ini, ya kalau hanya memindahkan waktu makan dengan apa ya, malah pengeluaran lebih besar, rohnya bukan di situ ya. Nah, inilah pendasaran Alkitabnya saya sampaikan kepada kita semua kalau menjawab masalah makanan halal nggak halal dalam gereja Katolik. Itu ada dalam kitab suci, sehingga mereka yang pegang kitab suci ya menemukan jawaban itu di situ. Kalau mereka bertanya itu kita jawab tradisi kita, mereka tetap akan ngeyel. Tapi ini udah ada tertulis dalam kitab suci. Terima kasih, Raymond. Bagaimana? Ya, makasih Romo. Ya. Oke, Romo, saya kira waktu udah cukup, udah malam. Wah, iya ya, tidak terasa ya.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Henry sebagai steering komite sudah mengingatkan supaya kita bisa punya waktu istirahat ya, dan supaya merindukan lagi pertemuan, karena untuk minggu depan saya sudah menawarkan 3 tema. Dr. Melda sudah pasrah kepada saya, tetapi dengan demikian dia udah buat pilihan ya. Pilihan pertama temanya adalah polemik antara baptis selam dengan baptis siram. Banyak orang mengatakan baptis Katolik nggak sah karena nggak menyelam orangnya. Lalu yang kedua adalah apakah Yesus punya saudara-saudari? Polemik ini terkait dengan polemik keperawanan Santa Perawan Maria. Ya. Lalu yang ketiga bahannya ini adalah, saya jadi lupa ini apa Pak Henry yang ketiga ini? Tentang Bunda Maria saya rasa. Hah? Oh enggak. Yang ketiga bahannya ini menarik. Bapak Henry pilih ini. Yaitu tentang berdoa kepada orang mati. Oh. Kaitannya ini tentang ajaran tentang purgatorium dalam gereja Katolik. Purgatorium itu adalah tempat api neraka atau tempat penantian. Bagi akan dipilih dari ketiga bahan ini, bisa di WA ke tempat saya langsung. Yang paling banyak nanti memilih tema, bahan itu yang akan kita angkat untuk minggu depan. Jadi yang pertama itu adalah tentang baptis, yang kedua adalah tentang keperawanan Santa Perawan Maria, lalu yang ketiga adalah tentang doa kepada orang mati. Terima kasih. Di WA ke saya biar saya kumpul semuanya, nanti yang paling banyak itu saya buat. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih ya atas waktunya. Saya yakin jawaban ini tidak akan semua bisa terpuaskan, tetapi justru lewat jawaban ini kita dipacu untuk semakin memperdalam iman kita. Kita tutup pertemuan ini dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatukan kami di dalam pertemuan penuh kasih dan persaudaraan ini. Berkati Tuhan, semoga sabda, semoga tradisi, semoga iman yang kami imani ini mampu kami bawa di dalam hidup kami, dan kami hayati di dalam perjalanan besok bisa bangun kembali dengan jiwa raga yang segar dan beraktivitas di dalam rahmat dan lindungan-Mu. Terlebih-lebih di masa yang berat ini, kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima Terima kasih. Raymond. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Ya, selamat malam semua. Pak Ren. Udah tutup ya, Bapak Ibu semua ya. Yo.